Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, dikisahkan ada seorang nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan sebanyak 70 kali kemudian Allah hidupkan kembali. Beliau adalah Nabi Jirjis. Nabi Jirjis bin Kultin adalah nabi yang diutus pada zaman Bani Israel. Sedangkan pada waktu itu wilayah tersebut dipimpin oleh Raja Zalim yang bernama Darrian. Raja Darrian adalah seorang raja zalim penyembah berhala. Berhala tersebut diletakkan di dalam istananya yang dibangun dengan sangat megah dan diberi wangi-wangian dari minyak misik. Pada bagian depan istana Raja Darrian, dibuatkan kubangan yang besar diberi kobaran api yang sangat dahsyat. Kubangan tersebut dipergunakan bagi pengikutnya yang menolak untuk menyembah berhalanya. Sudah banyak rakyat yang menjadi korban kekejaman Raja Darrian. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Jirjis bin Kultin untuk menghancurkan kekejaman dan kebengisan yang dilakukan Darrian. Suatu ketika Nabi Jirjis alaihi salam bertemu dengan Darrian. Nabi Jirjis alaihi salam berkata dengan tenang, "Mengapa kamu tunduk menyembah berhala yang tidak dapat mendengar, melihat dan tidak dapat memberi kekayaan kepadamu?" Darrian pun menjawab, "Sesungguhnya harta dan tahta kerajaan, serta seluruh nikmat kemegahan ini kuperoleh sejak aku menyembah berhala-berhala itu. Dan aku tidak melihat kesenangan pada dirimu sebagai hasil penyembahanmu pada Tuhan yang engkau agung-agungkan itu." Nabi Jirjis alaihi salam menjawab, "Sesungguhnya segala kenikmatan dan kesenangan duniawi akan sirna. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah anugerahkan padaku akan bertahan." Perdebatan Nabi Jirjis dan Raja Darrian makin lama makin sengit. Karena makin terdesak, emosi Darrian bangkit. Saking murkanya pada Nabi Jirjis alaihi salam, Darrian memerintahkan pengawalnya untuk menyiksa beliau. Utusan Allah tersebut kemudian disiram dengan air mendidih yang dicampuri dedaunan sehingga kulitnya melepuh. Daging beliau kemudian diiris-iris sehingga tulangnya terlihat. Nabi Jirjis alaihi salam pun wafat. Namun, atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Jirjis alaihi salam dibangkitkan kembali dengan rupa yang lebih menawan dibandingkan dari sebelumnya. Raja Darrian pun terkejut melihat kejadian aneh ini. Kemudian Raja Darrian memerintahkan pengawalnya untuk membawa 6 pasak besi. 2 kaki Nabi Jirjis alaihi salam diikat dan direntangkan, lalu ke-6 pasak tersebut ditancapkan pada tubuh beliau. Dalam penyiksaan ini Nabi Jirjis alaihi salam pun kembali wafat dengan mengenaskan. Namun, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mencabuti pasak tersebut. Nabi Jirjis alaihi salam pun akhirnya hidup kembali. Setelah Nabi Jirjis alaihi salam dihidupkan kembali, Nabi Jirjis pun teriak kepada Raja Darrian, "Wahai yang zalim, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah." Darrian pun semakin murka. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melemparkan Nabi Jirjis alaihi salam ke belanga besar dengan air yang mendidih. Nabi Jirjis alaihi salam direbus dalam belanga tersebut. Untuk kesekian kalinya, Nabi Jirjis alaihi salam wafat. Namun dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan sang Raja Zalim terus-menerus menyiksa Nabi Jirjis alaihi salam dengan siksaan yang beragam hingga 70 kali, bahkan menurut sebagian kitab hingga 100 kali. Namun setiap beliau wafat, beliau dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kewalahan dan kehabisan akal, Raja Darrian merayu, "Jirjis, jika kau menaatiku, aku akan menaatimu. Sembahlah berhalaku sekali saja, dan aku akan menyembah Tuhanmu." Bagaimana? Nabi Jirjis alaihi salam lama tidak menyahut, sampai-sampai ada seorang lelaki yang menyangka sang nabi akan menerima tawaran itu. Darrian pun kembali berbicara, "Aku telah berkali-kali menyiksamu dengan berbagai siksaan. Sekarang marilah ke rumah untuk menghilangkan keletihanmu malam ini." Nabi Jirjis alaihi salam kemudian mengikuti Darrian menuju rumah, namun bukan untuk menerima tawaran tadi, melainkan untuk mencari cara mengislamkan Raja Zalim tersebut. Di rumah Darrian,
Nabi Jirjis alaihi salam semalam suntuk menunaikan salat dan membaca kitab Zabur. Bacaannya malam itu meresap ke hati sang permaisuri. Istri Darrian itu menangis, kemudian secara diam-diam menyatakan masuk Islam yang dituntun oleh Nabi Jirjis. Pagi harinya, Darrian sekali lagi menyuruh Nabi Jirjis alaihi salam sujud pada berhalanya. Namun beliau menolak keras. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah gubuk milik seorang nenek pikun yang tinggal bersama putranya yang buta, tuli, dan bisu. Di gubuk itulah beliau dipenjara tanpa diberi makan dan minum. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jirjis alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu tiang rumah tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jirjis alaihi salam untuk berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala supaya menyembuhkan putranya. Sang Nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jirjis alaihi salam berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jirjis mengundang mereka." Sang anak kemudian berangkat menuju tempat-tempat berhala. Setelah sampai, ia menyampaikan undangan Nabi Jirjis alaihi salam pada 70 berhala tersebut. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, patung-patung itu bergerak mencabut diri dari tempatnya. Patung-patung itu kemudian berjalan menuju tempat Nabi Jirjis alaihi salam. Setelah patung-patung itu tiba di depan halaman rumah, Nabi Jirjis alaihi salam memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Seketika bumi terbelah menjadi dua dan menelan semua berhala Raja Darrian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian naik ke atas panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam. Percayalah, Jirjis adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk kita." Mendengar pernyataan istrinya, Raja Darrian menjadi murka dan menatap penuh amarah kepada istrinya. "Sungguh, sejak 70 tahun aku menyaksikan banyak sekali mukjizat atau keajaiban, tapi aku tidak pernah masuk Islam. Namun mengapa engkau masuk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja, wahai istriku?" Istri Raja Darrian menjawab, "Yang demikian itu semata-mata karena kedurjanaan dan kezalimanmu belaka. Itulah kemalanganmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntunganku." Mendengar perkataan sang permaisuri, Raja Darrian kemudian membunuh sang permaisuri dengan sangat kejam. Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jirjis alaihi salam berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya. Maka anugerahilah hamba mati syahid." Seusai Nabi Jirjis alaihi salam berdoa, beliau melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut Raja Darrian. Secara bersamaan orang-orang kafir itu mengangkat pedang membunuh Nabi Jirjis alaihi salam. Namun, tak lama kemudian semua yang menyaksikan hal tersebut termasuk Darrian, mati ditelan api.